pada pekan-pekan yang lalu di hari yang sama kita membicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surah Ali Imran, yaitu firman Allah ayat 195 dari surat tersebut. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu indahu husnul thawab. Ketika membicarakan ayat ini, kita jelaskan makna perbedaan makna ijabah dan istijabah. Dalam pertemuan kita yang lalu kita jelaskan perbedaan makna antara ijabah dengan istijabah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan istajaba, bermakna apa? Bermakna Allah Subhanahu wa taala memenuhi doa permohonan hamba sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hamba, istijabah. Tapi kalau ijabah, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa seseorang, tapi bentuk jawaban itu bisa dalam makna bersesuaian dengan yang diminta dan bisa juga dalam bentuk lain, ijabah. Jadi istijabah maknanya adalah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan seseorang sesuai dengan apa yang dimohonkan. Jadi ketika kita pahami ayat Allah ini dengan pengertian atau makna lugawi seperti itu, maka kita memahami fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka mengistijabah untuk mereka. Maknanya apa? Memberikan apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Makna istajab. Apa yang diinginkan oleh hamba ada pada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ada permohonan. Yang pertama adalah permintaan hamba agar diberikan ampunan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. 193 dari ayat. Kemudian ayat 194-nya apa? Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ayat 194. Inilah isi permintaan hamba. Dan di saat kita menjelaskan ayat ini, kita juga telah jelaskan bagaimana seorang hamba meminta dengan mengemukakan amalnya. Dan amal yang paling utama
untuk dikedepankan oleh seseorang ketika bermunajat dengan Allah adalah imannya. Karena imannya lah yang membuat dia pantas untuk mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru fastajaba lahum rabbuhum. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Ini juga sudah kita jelaskan, ada beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, bahwa laki-laki dan wanita mendapatkan persamaan di dalam memperoleh imbalan amal. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan Islam memperlakukan wanita berbeda atau diskriminatif, kata orang sekarang, dibandingkan laki-laki. Ini juga sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua yang perlu kita fahami adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan mengistijabah atau menjawab doa hamba sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba tersebut, memunculkan apa? Amal. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa betapapun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bahagian dari ikhtiar kita. Jadi doa itu juga ikhtiar, ya. Di doa itu bahagian dari ikhtiar. Tetapi dalam ayat ini ada isyarat atau petunjuk bahwa ikhtiar dengan doa itu harus beriring dengan ikhtiar dengan amal. Maka Allah katakan di sini fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amil minkum. Tuhan mereka menjawab, memenuhi permohonan mereka. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal siapapun yang beramal. Jadi istijabah tidak dipisahkan oleh Allah dengan amal. Ini menunjukkan apa? Bahwa seseorang tidak boleh hanya mengandalkan doa tanpa beramal. Karena itu ikhtiar yang dijalankan oleh manusia dalam berbagai hal menurut petunjuk syariat Islam, dia harus menseiringkan antara doa dia dengan amalnya. Amal saja tanpa doa itu ikhtiar yang kurang. Doa saja tanpa amal itu ikhtiar tak memenuhi syarat. Ya. Ikhtiar saja tanpa doa itu adalah ikhtiar yang naqis, kurang. Tapi berdoa saja tanpa berikhtiar dalam bentuk amal, itu namanya tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ternyata istijabah Allah Subhanahu wa taala diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan manusia itu. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengikat antara istijabahnya dengan amal perbuatan. Dan amal perbuatan itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hajaru wa ukhriju
min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Semua itu adalah amal saleh. Mereka-mereka yang berhijrah dan diusir dari kampung mereka dan disakiti di jalanku, kata Allah, dan berperang, bahkan terbunuh dalam peperangan. Ini adalah bentuk amal. Nah, tentu banyak amal-amal yang lain yang menjadi bahagian dari ikhtiar manusia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang menyadari bahwa dia berdosa, dia terlanjur berbuat kesalahan, tentu yang harus dia lakukan adalah beristighfar. Walaupun berulang kali dia melakukan kesalahan. Selama manusia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima penyesalan dan permohonan ampun hamba itu walau berapapun banyak dosanya. Itu janji. Jadi kalau seorang hamba berdosa, dia datang kepada Allah, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Apa kata Allah? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru lahu dhunuba. Tahu hambaku ternyata dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya. Kata Allah, aku ampuni. Silakanlah engkau berlanjutkan hidupmu selagi masih ada kesempatan. Beramallah apa yang engkau mau, aku tidak peduli, kata Allah. Kemudian terlanjur lagi dia berbuat salah. Kembali lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta ampun dia. Apa kata Allah? Berbeda dengan manusia. Kalau manusia sudah 2 kali kepatang tak maaf ulang balik kini. Allah tidak begitu. Allah katakan, tahu hambaku bahwa dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Aku ampuni, silakan lanjutkan hidupmu, perbuatlah apa yang kamu ingin lakukan, aku tidak peduli. Tidak pernah ada kebosanan. Itu makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu tidak pernah bosan. Nah, Allah la yamal, tidak pernah bosan. Tetapi yang sering bosan itu siapa? Hamba. Allah tidak pernah bosan hatta tamallu. Allah la yamal hatta tamallu. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Kanan indi imra'atun min bani Asadin fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man hadhihi. Kata Aisyah Ummul Mukminin, bersama saya ada seorang perempuan dari Bani Asad. Saat itu masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, siapa ini? Bersama istri beliau, ini siapa? Qultu fulana. Kata Ummul Mukminin Aisyah, si fulana, sebutkan namanya. La tanamu bil lail. Dia hampir tidak tidur malam hari. Ummul Mukminin Aisyah menceritakan bagaimana hebatnya amalan ibu yang ada bersamanya itu. La tanamu bil lail.
karena rajinnya salat, tidak tidur-tidur malam. Fadzukira min salatiha, maka diceritakanlah salatnya itu. Faqala mah, kata Nabi. Kata mah itu adalah kalimat yang mengatakan sudahlah, tidak usahlah diteruskan yang begitu. Alaikum ma tutiquna minal a'mal. Kata Nabi, hendaklah kamu sekalian melakukan amalan sesuai dengan taqah, dengan kemampuan kamu. Jadi jangan memaksakan diri. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kamu sekalian bosan melakukan amal. Jadi Allah tidak pernah bosan. Jadi walaupun kita hari ini sedikit, besok sedikit, sebatas kemampuan, Allah akan terima terus. Yang berbahayanya kan sekali bersemangat, satu hari tidak tidur-tidur, 2 bulan tidak bangun-bangun. Gitu. Timbul malal. Ya. Malal itu kebosanan. Ya banyak umat Islam gitu. Di bulan Ramadan, tidak tanggung semangatnya. Baru masuk bulan Syawal, langang saja. Nah ini. Jadi rasa bosan dalam beramal itu mesti dilawan. Kasal ya. Makanya ada doa yang ditunjukkan Nabi SAW. Nabi berselindung dari itu. Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Tahu ibu bapak makna al kasal? Ya malas, kemalasan di dalam berbuat kebaikan. Itu disebabkan apa? Rasa bosan. Nah, karena itu harus dicari terus rahasia di balik ibadah sehingga bertemu kenikmatannya. Nah, kembali kita kepada ayat 195 dari surah Ali Imran tadi. Alladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ini adalah bentuk amal. Tentu banyak amal lain yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sabab manusia diberikan ijabah atau istijabah atas permohonannya. Jadi amal soleh yang kita lakukan itu di samping diterima oleh Allah, kalau kita penuhi persyaratannya, juga menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Jadi fungsi amal itu ada 2 ya. Yang pertama adalah menambah hasanat, kebaikan. Mendapatkan pahala atas amal. Dan itu berlipat ganda.